Karakter dengan kekuatan tak terhingga bahkan tak terkalahkan, dengan kata lain overpower, merupakan karakter idola sejuta umat. Berikut ini adalah beberapa karakter dewa dengan kekuatan tak terukur dari berbagai anime. Silahkan saksikan, let's go! Posisi pertama ditempati oleh Yang Maha Agung, yaitu Zeno sama. Sekilas Zeno ini terlihat tidak berbahaya, akan tetapi dia adalah karakter paling kuat di seluruh serial Dragon Ball. Meski tak pernah terlihat bertarung, dia telah menghancurkan 6 dari 18 semesta. Zeno tetap menjadi sosok yang harus diperhitungkan meski memiliki penampakan yang family friendly. Membinasakan sebuah semesta bagi proses instan dan tanpa usaha bagi Zeno. Dan Zeno ini tidak bisa dibunuh, terbukti dalam beberapa series animenya. Berkat sifat tanpa ampunnya, dewa lain pun memilih untuk menghindari berada di sisi jahatnya. Posisi kedua ditempati oleh Suzumiya Haruhi. Karakter yang satu ini benar-benar tidak sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang mempengaruhi seluruh semesta. Meski begitu, dia bisa menciptakan dan membentuk realitas sesuai apapun yang dia mau. Dia bisa menghindari semua logika dan hukum fisika hanya karena ingin melihat Esper, penjelajah waktu, dan alien. Dunia menjadi bengkok sesuai dengan kehendaknya. Tiga makhluk itu pun kemudian bergabung menjadi anggota klubnya. Kekuatan memanipulasi realitas juga berarti dia bisa menghancurkan dunia kalau dia menganggapnya membosankan. Menurut berbagai entry Pokédex, Arceus menciptakan semesta seorang diri. Dia dikenal telah menciptakan kawasan Sinnoh dan juga berbagai Pokemon legendaris, termasuk penjaga danau dan trio kreasi. Arceus bahkan mereplikasi Pokemon legendaris yang telah ditangkap demi menjaga keseimbangan dunia. Ditambah lagi, Arceus juga punya kekuatan memanipulasi waktu. Ryuk adalah Shinigami yang prioritasnya menemukan sesuatu untuk membuat dirinya terhibur. Ketika dia memberikan Death Note kepada Light Yagami, dia meremehkannya karena dia tidak menganggap manusia sebagai ancaman. Dengan Death Note-nya sendiri, Ryuk bisa memperpanjang usianya dengan menulis nama manusia di situ, membunuh dan mencuri sisa usia mereka. Ryuk juga bisa melihat nama dan panjang usia orang hanya dengan melihat mereka. Ketika melihat bumi dari dunia Shinigami, dia bisa tanpa usaha membunuh siapapun yang dia mau tanpa harus berada di dekat mereka. Anos Poldygon adalah Raja Iblis. Dia menguasai sebagian besar tipe dan jenis sihir serta memiliki kekuatan sihir dengan jumlah yang paling besar di dunia. Berkat sihir asli, dia benar-benar kebal dari semua mantra. Anos juga bisa menggunakan mantra kekuatan luar biasa yang membuatnya bisa memindahkan bulan dan menciptakan miniatur matahari. Dia bahkan punya kemampuan mengucap mantra sehingga dunia berakhir dalam satu tembakan. Anos sangat kuat, sampai-sampai dia dapat dengan mudah mengalahkan dewa yang tidak disenanginya. The Truth adalah dewa yang tidak akan gagal tampil ketika ada orang yang berusaha melakukan transmutasi manusia. Ahli kimia manapun yang berusaha membuat apa yang dianggap The Truth tidak adil akan kehilangan bagian yang paling bernilai dari diri mereka. Misalnya, ketika Edward Elric kehilangan tangan dan kakinya, bahkan ayah homunculus tertua dan antagonis utama serial ini tidak berdaya menghadapi The Truth dan dilarang kembali ke gerbang. Deus Ex Machina adalah dewa yang berusia ribuan tahun. Dia bisa memanipulasi ruang dan waktu, bisa memundurkan waktu dengan efek samping menciptakan dunia lain. Dia juga bisa menciptakan kehidupan dan mencabut nyawa dengan sedikit usaha. Meski sangat kuat, Deus Ex Machina tidak bisa membangkitkan lagi orang yang sudah mati. Hidupnya juga tidak abadi, inilah mengapa dia mencari pengganti dirinya. Yhwach kurang bisa melihat, bergerak, mendengar, ataupun bicara. Tapi dia pernah dipuja orang di sekitarnya yang sadar kalau menyentuhnya akan memberikan keajaiban bagi mereka. Tapi sebagai imbalannya dia akan mengambil sesuatu dari mereka.
Dia hanya terus tambah kuat tiap kali satu pengikutnya mati. Begitulah sosoknya dari anime Bleach. Yuech cukup kuat untuk membunuh Raja Jiwa dan punya kemampuan yang disebut Yang Maha Kuasa. Ini membuatnya bisa mengawasi berbagai masa depan dan bertindak berdasarkan apa yang dia lihat. Selama ratusan tahun, Zeref dipuja sebagai penyihir hitam terkuat dan jahat yang pernah hidup, hingga ke titik di mana dia bahkan pernah dianggap sebagai dewa. Berkat usahanya yang menghidupkan lagi kakaknya, Zeref dikutuk dengan keabadian dan terbebani dengan kutukan kontradiksi. Karena kutukan itu, semakin dia menghargai nyawa manusia, semakin banyak orang yang mati ketika dia hadir. Zeref menciptakan banyak mantra dan monster kuat dengan niat bunuh diri, tapi tak satu pun yang berhasil pada dirinya. Kamijo Toma adalah tokoh utama dalam series anime Toaru Majutsu no Index. Dia adalah seorang anak sekolahan yang memiliki kekuatan esper tingkat bawah atau tingkat 0. Meskipun begitu, ternyata dia memiliki 8 naga overpower di lengan kanannya, bahkan lebih. Bukan hanya naga saja yang ada di tangan kanannya itu, tetapi Toma juga memiliki kekuatan bernama Imagine Breaker yang bertujuan untuk menyegel sang naga. Imagine Breaker-nya juga berfungsi sebagai penetral sihir, mana, dan kekuatan esper lainnya. Jika tangannya putus, maka ia akan tersambung atau tumbuh dengan sendirinya. Akan tetapi, efek samping dari kekuatan yang dimilikinya, Toma selalu berhadapan dengan nasib sial atau selalu berhadapan dengan masalah karena tangannya menghapus keberuntungan di sekitarnya. Ainz Olgon digambarkan sebagai sosok makhluk manusia tengkorak dengan ras tertinggi di antara semua undead, yaitu ras Overlord. Dia dikenal sebagai Momonga, dianggap sebagai salah satu makhluk tertinggi di makam besar Nazarik. Di dunia baru, Ainz menjadi magic caster paling kuat di dunia. Kekuatannya terlampau jauh, melebihi apapun yang terkuat di dunia tersebut. Bahkan dengan satu skillnya saja, ia dapat memusnahkan lebih dari 70.000 pasukan. Saitama merupakan pahlawan tanpa ekspresi yang dapat dikategorikan sebagai dewa karena dia dapat dengan mudah memusnahkan musuh dengan satu pukulan mutlaknya. Bahkan dengan kelas musuh yang sangat tinggi sekalipun, mudah dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Selain pukulan yang mematikan, Saitama juga kebal terhadap serangan apapun. Akan tetapi dia bisa menjadi risih jika berhadapan dengan nyamuk. Sosok Saitama ini menjadi suatu yang tidak bisa diukur kekuatannya jika dihadapkan dengan manusia. Bahkan ia dengan mudahnya pergi ke bulan dengan satu loncatan. Sayangnya, efek samping kekuatannya membuatnya menjadi kehilangan emosi dan kehilangan hal yang paling penting, yaitu rambutnya. Altair merupakan tokoh antagonis utama dalam anime Recreators. Kekuatannya yaitu dapat memasuki dunia imajinasi manusia dan menciptakan imajinasinya, dengan kata lain, dapat mewujudkannya ke dunia manusia. Menarik satu persatu karakter antagonis lainnya yang memiliki kekuatan kuat dan membentuk aliansi demi memusnahkan manusia atau pencipta mereka. Dengan wajahnya yang manis dan kekuatannya yang mematahkan logika, Altair dapat dikategorikan sebagai dewa yang tercipta oleh pikiran manusia. Rimuru Tempest sejatinya adalah manusia biasa yang berinkarnasi ke dunia lain dan mendapatkan wujud seekor slime atau monster lendir. Kekuatan hebat yang dimilikinya adalah skill Raphael dan skill Beelzebub. Dua skill seri iblis dan malaikat ditambah skill tersebut akan berevolusi semakin hebat. Skill mematikan yang dimiliki oleh Rimuru bernama Void God Azathoth. Kemampuannya dapat memanipulasi dan menciptakan sesuatu dari kehampaan. Selain itu, Rimuru dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan dapat mencuri, menduplikat, dan membuat skill versi dirinya sendiri. Sayangnya, sosok Rimuru hanya menjadi raja di sebuah kerajaan, padahal kekuatannya sudah melebihi dewa. Mengisahkan tentang seorang pelajar yang memiliki kekuatan psikis overpower. Saiki terlahir dengan kekuatan yang sangat besar, hingga membuatnya menggunakan alat untuk mengontrol kekuatannya. Kekuatan Saiki meningkat pesat ketika usianya bertambah. Dikatakan dalam beberapa episode di animenya bahwa Saiki dapat memanipulasi bumi, manusia, dan berteleportasi antar ruang,
waktu, dan dunia. Kemampuan tidak manusiawi yang dimiliki Saiki membuatnya kerepotan karena mampu mendengar suara hati orang lain, overprotective, dan gelisah. Karena genre anime ini komedi, kita tidak perlu ambil pusing. Saiki dapat dianggap sebagai dewa yang lupa dengan langitnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan arigatou gozaimasu.